Di awal film, kita akan diperlihatkan keluarga Gibbs secara resmi mengadopsi seorang anak yang bernama Becky. Nice to meet you, Mr. and Mrs. Gibbs. Oh, please call us Ted and Alex. Becky memiliki anjing kesayangan yang bernama Diego. Keluarga Gibbs ini sangat taat dengan agama. Bahkan, mereka berencana akan memasukkan Becky ke sekolah Kristen. Tanpa rasa ragu, Becky pun bersedia untuk sekolah tersebut. Namun yang terjadi, Becky malah kabur dari rumah keluarga Gibbs. Diego, come. 2 tahun yang lalu, ayah Becky dibunuh oleh sekelompok perampok yang mengincar kunci milik ayahnya Becky. Tanpa diduga, Becky berhasil membunuh sekelompok perampok itu. Semenjak saat itu Becky dimasukkan ke 3 panti asuhan yang berbeda. Namun Becky selalu kabur dari panti asuhan itu. Karena Becky hanya ingin hidup yang bebas tanpa aturan. Setiap hari, Becky selalu berlatih bela diri untuk menjaga dirinya dari bahaya yang akan menimpa dirinya. Kini Becky tinggal bersama wanita tua yang bernama Elena. Becky bertemu dengan Elena setahun yang lalu. Kebetulan sikap Becky dan Elena sangat mirip, yaitu tak percaya dengan siapapun. You always saying that as your number 3. You only have to think of 2 things if it's always. Setiap malam Becky selalu teringat saat masa-masa terakhir bersama ibunya yang meninggal karena kanker. Kini Becky bekerja di rumah makan cepat saji. Di tempat kerja, Becky sangat kesal dengan pelanggan yang suka menggoda dirinya. Contohnya seperti kakek ini, bahkan Becky sangat ingin membunuh kakek ini, dengan cara seperti ini. Sayangnya itu hanya khayalan Becky saja. Pada malam hari Becky dan Elena bermain tebak kata. Tanpa sengaja Becky dan Elena mendengar sebuah berita dari stasiun radio, bahwa ada sekelompok teroris berencana akan membunuh seorang senator yang bernama Hernandez. Keesokan harinya, ada 3 orang pria yang mampir ke rumah makan di tempat Becky bekerja, yaitu Sean, DJ dan Anthony. Ketiga pria ini selalu membuat kesal Becky. Awalnya Becky tetap santai melayani ketiga pria ini. Usut punya usut, ketiga pria ini datang ke kota ini, untuk bertemu dengan seorang pria yang bernama Daryl. Mereka diajak Daryl untuk demo menolak kedatangan Senator Hernandez yang akan berkunjung ke kota ini. Tak berselang lama, Anthony bersikap kurang ajar lagi dengan Becky. Karena tak tahan lagi, inilah yang dilakukan Becky kepada Anthony. Oh my god. Tak terima dengan sikap Becky tadi, Anthony dan kawan-kawan mengikuti Becky. Pada malam harinya, Anthony, Sean dan DJ pun mendatangi tempat tinggal Becky untuk balas dendam. Elena yang mendengar suara keributan, mencoba mengusir para pria ini dari rumahnya. Sayangnya Elena malah terbunuh di tangan Anthony. Keesokan harinya Becky baru sadar. Becky sangat sedih atas kematian Elena. Beberapa saat kemudian, Becky menyadari bahwa anjing kesayangannya yaitu Diego diambil oleh para pria tadi. Di sisi lain, para pria ini sudah sampai di rumah Daryl. Namun sebelum bertemu dengan Daryl, Anthony memberi pesan ke DJ dan Sean untuk tidak menceritakan kejadian tadi ke Daryl. Di sana Sean sangat ketakutan. Sean takut Becky akan melaporkan kejahatan mereka ke polisi. Karena hal itu, Anthony pun langsung mengancam Sean jika memberitahukan kejahatan mereka ke siapapun. Kembali ke Becky, setelah mengubur jasad Elena, Becky bersiap-siap akan membalas dendam ke para pria kopet tadi. Kebetulan saat di tempat kerja, Becky mendengar percakapan ketiga pria itu, yaitu mereka akan mengunjungi rumah Daryl. Kebetulan di kota ini hanya ada 2 orang yang bernama Daryl. Daryl yang pertama, tinggal di Jalan Denning. Ternyata Daryl yang ini adalah seorang wanita. Becky sangat yakin bahwa bukan Miss Daryl. Lalu Becky mengunjungi Daryl yang nomor 2, yang tinggal di Jalan Koloni. Di sini Becky sangat yakin bahwa para pria itu pasti berada di dekat sini. Sementara itu, Daryl dan Twig menyambut Anthony dan kawan-kawan dengan makan bersama. Saat makan, Daryl curiga dengan sikap Sean yang sedang gelisah. Daryl sangat yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Sean. Daryl juga merasa ada yang salah.
karena Anthony dan kawan-kawan membawa seekor anjing. Dan tanpa mereka sadari, Becky mendengar semua pembicaraan mereka. Beberapa saat kemudian, Becky menyelinap masuk ke kamar Daryl. Di kamar Daryl terdapat poster Senator Hernandez. Dan secara mengejutkan, ternyata Daryl dan kawan-kawan berencana akan membunuh Senator Hernandez. Dengan cepat Becky pun langsung memfoto semua rencana Daryl untuk membunuh Senator Hernandez. Tak lama kemudian, Daryl mengajak Sean ke kamarnya. Daryl dan Sean tak menyadari bahwa di kamar itu ada Becky yang sedang sembunyi mendengar pembicaraan mereka. Beberapa saat kemudian Daryl membuka laptopnya, dan Daryl menyampaikan ke Sean bahwa dirinya adalah mantan seorang angkatan yang pernah dikirim ke Irak. Ia dipecat karena membunuh teman satu timnya yang lemah. Beberapa saat kemudian, Daryl dan Sean pergi dari kamar itu. Hal ini pun dimanfaatkan Becky untuk mencuri flash disk milik Daryl yang berisi data-data rahasia. Lalu, Becky pergi ke gudang untuk membuat jebakan. Namun hal mengejutkan terjadi. Becky menemukan senjata milik Daryl yang akan ia gunakan untuk membunuh Senator Hernandez pada esok hari. Tak lama kemudian, Becky menelpon Daryl menggunakan HP yang telah ia letakkan di depan rumah Daryl. Namun Daryl tak mau mengangkat telepon itu. Daryl bertanya ke Anthony dan kawan-kawan, siapa Becky? Di sini Daryl memaksa Anthony dan kawan-kawan untuk menceritakan siapa Becky yang sebenarnya. Anthony pun mengatakan bahwa mereka hanya mencuri anjing Becky. Kesal dengan tingkah Anthony dan kawan-kawan, Daryl menyuruh Anthony untuk mengembalikan anjing itu ke Becky. Setelah Anthony keluar rumah, Becky pun mencoba membawa Anthony ke dalam hutan. Namun inilah yang terjadi. I guess I'll just have to find a better way to kill you. Lalu, Becky mengikat sebuah granat ke mulut Anthony, dan ikatannya dihubungkan ke pintu rumah Daryl. Ketika Daryl membuka pintu rumahnya, kepala Anthony pun meledak. Melihat kejadian itu, Tuik menyarankan ke Daryl untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Daryl menolaknya. Karena apabila polisi datang, Daryl takut polisi menemukan senjata yang akan mereka gunakan untuk membunuh Senator Hernandez. Karena hal itu, Daryl memaksa Sean dan DJ untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Sean yang ketakutan, langsung menceritakan semua kejadian yang sebenarnya. Di sana Sean juga kaget Daryl memiliki rencana untuk membunuh Senator Hernandez. Karena DJ mengajak Sean ke rumah Daryl hanya untuk ikut demo menolak kunjungan Senator Hernandez ke kota ini. Merasa kecewa, Sean pun akan pulang sendirian. Kesal, tanpa rasa ampun Daryl pun langsung membunuh Sean. Sean. Beberapa saat kemudian, Becky menelpon Daryl lagi. Di sana Becky mencoba berimprovisasi dengan Daryl agar Daryl keluar dari rumahnya. Namun yang keluar rumah malah Tuik. Hingga pada akhirnya, lalu, Becky mencoba membawa Tuik ke gudang. Di sisi lain, Daryl menyuruh DJ untuk membantu Tuik menangkap Becky. Namun yang terjadi, DJ malah kabur. Sedangkan Tuik, tewas dibunuh oleh Becky. Sialnya Becky kena tembak bius oleh Daryl. Setelah Becky tersadar, ia sudah diikat oleh Daryl. Tak lama kemudian, ada seseorang yang datang. Ternyata yang datang itu adalah Miss Daryl yang merupakan ibunya Daryl. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Miss Daryl ini adalah seorang psikopat. Miss Daryl lah yang memiliki ide untuk membunuh Senator Hernandez. Karena usianya sudah uzur, Miss Daryl memberi perintah ke Daryl untuk membunuh Senator Hernandez. Lalu Miss Daryl akan membunuh anjing milik Becky, namun inilah yang terjadi. Melihat ibunya yang sudah tewas, Daryl pun semakin murka kepada Becky. Sementara itu, Becky terus kabur ke dalam hutan dan Daryl terus mengejar Becky.
Hingga pada akhirnya, Becky berhasil membunuh Daryl menggunakan jebakan yang telah ia buat sebelumnya. Setelah semuanya selesai, Becky pun menyelamatkan anjingnya. 24 jam kemudian, Becky memberikan flash disk milik Daryl ke Central Intelligence. Ternyata isi flash disk itu berisi nama-nama anggota organisasi teroris paling berbahaya di Amerika. Karena Becky berhasil melumpuhkan salah satu anggota teroris, Becky ditawari menjadi anggota Central Intelligence, dan Becky menerima tawaran itu. For a yes or no answer. Yes. Di akhir cerita, Becky berhasil membunuh DJ yang kabur, dan ini adalah tugas pertama Becky sebagai anggota Central Intelligence. Pop, pop, Uncle Sam. Ah, fuck.